Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dan kawan-kawan semua, welcome to my channel Alhamdulillah. Kita langsung saja, itu aksi nyata Merdeka Belajar. Terdapat 5 modul dari topik Merdeka Belajar. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan usul dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Sebagai tenaga pendidik, kita mesti terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Semangat kita sebagai pengajar akan merambat pada murid kita, tidak sampai hari ini saja, tapi sampai kepada di masyarakat. Murid-murid kita saat ini adalah generasi digital native, maka dari itu peran guru sangatlah penting untuk perkembangan murid, dengan cara terus membimbing murid-murid kita dalam proses belajar. Ingin menjadi guru seperti apa kita? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Guru perlu adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman, seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran intelektual, tubuh anak. 2. Mendidik dan mengajar. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam tumbuhnya murid. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid yaitu keadaan, alam, dan zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman dapat diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Trikon itu kontinu, konvergen, dan konsentris, yang dimana kontinuitas tidak melupakan akar nilai budaya. Konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Ki Hajar Dewantara.
Konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara sangat maju karena memerdekakan kehidupan manusia. Artinya, pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa dan raga, lahir dan batin. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, hal ini disebut budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam konsep belajar menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, namun tetap memperhatikan kodrat zaman dalam pengembangan kodrat alam seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Nah, ini kegiatan bersama siswa-siswi di sekolah yang mana output hasil dari pembelajaran, lalu makan bersama, berdoa sebelum makan. Nah, untuk Bapak Ibu guru hebat dan kawan-kawan semua, jangan lupa umpan balik ke link di deskripsinya. Terima kasih sudah menonton. See you.